Selamat datang pada modul 3. Pada modul 3 ini kita akan mempelajari tentang rangkaian sekuensional. Nah, tujuan dari modul ini adalah yang pertama memahami karakteristik dan fungsi flip-flop dan rangkaian sekuensional. Yang kedua itu memahami perancangan dan simulasi rangkaian sekuensional menggunakan flip-flop. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada PC laptop, 2 Tinkercad, ketiga IC 702, 7402, 7404, 7408, dan keempat ada project board, kelima ada jumper, keenam ada power supply, ketujuh ada LED, kedelapan ada deep switch, dan kesembilan ada push button. Nah, pengertian dari rangkaian sekuensional itu adalah rangkaian sekuensional merupakan rangkaian yang outputnya itu bergantung pada input dan output sebelumnya. Ketika kita lihat dari rangkaian kombinasional yang sebelumnya kita pelajarin itu, dia itu hanya mempunyai satu arah doang ya. Jadi kalau misalnya input lalu keluar output. Nah, jika kita lihat dari rangkaian sekuensional, mereka itu punya input dulu, lalu mereka itu akan mengasih feedback lagi sebelum mereka ke output itu dan masuk ke input dan terakhir ke output. Nah, terdapat beberapa contoh rangkaian sekuensional antara lain flip-flop, counter, register, dan clock. Nah, tapi kita di sini akan mempelajari yang sederhana saja, yaitu flip-flop. Nah, pengertian flip-flop. Flip-flop merupakan rangkaian dasar yang tersusun atas gerbang logika yang berfungsi untuk menyimpan nilai secara semi-permanen. Keadaan nilai yang dapat disimpan pada flip-flop adalah high dan low, atau dapat dianalogikan sebagai 1 dan 0. Lalu kita lanjut ke RS flip-flop. RS flip-flop merupakan dasar dari rangkaian logika sekuensional yang merupakan dasar dari jenis-jenis flip-flop lainnya. RS flip-flop mempunyai input yaitu R atau reset yang digunakan untuk menghapus nilai Q atau 0 dan set yang digunakan untuk menyimpan nilai Q atau 1. Pada skema kerjanya itu kita bisa lihat dari sini dulu. Kalau misalnya S bernilai 1 maka Q adalah 1. Ketika R bernilai 1 maka Q akan bernilai 0. Lalu di sini itu adalah kelemahan RS flip-flop. Nah, kekurangannya itu yaitu pada RS flip-flop tidak memperbolehkan kedua input untuk aktif secara bersamaan. Yaitu ketika R dan S itu sama-sama bernilai 1, mereka itu akan mengasih nilai invalid. Kenapa invalid? Karena mereka itu akan memberi nomor random yang tidak dapat kita ketahui nilainya berapa. Lanjut itu kita ke data flip-flop atau D flip-flop. D flip-flop merupakan pengembangan dari RS flip-flop yang mengeliminasi kemungkinan terjadinya invalid condition pada RS flip-flop. D flip-flop melakukan penyimpanan nilai sesuai dengan inputnya. Jika input sama dengan 1, maka Q adalah 1. Sebaliknya jika input adalah 0, maka Q adalah 0. Nah, di sini tuh kita bisa lihat clock yang akan bekerja pada rangkaian D flip-flop ini. Jadi kalau misalnya clock itu adalah 1, maka akan di-set pada 1. Data akan menilai 1 dan kebaliknya jika 0, maka Q pun adalah 0. Universal atau JK flip-flop. JK flip-flop memiliki operasi yang mirip dengan RS flip-flop. Namun, JK flip-flop memperbolehkan kedua input aktif secara bersamaan. Jika memasuki kondisi tersebut, contohnya itu adalah jika J dan K itu bernilai 1, maka akan terjadi toggle. Dan yang akan toggle itu akan membalikan nilai Q saat ini. Jadi contohnya itu, jika Q adalah 1 dan terjadi toggle, maka Q akan menjadi 0. Dan ketika Q adalah 0 dan terjadi toggle, mereka akan menjadi 1. Lalu lanjut ke toggle flip-flop. Toggle flip-flop atau T flip-flop merupakan rangkaian JK flip-flop yang telah dimodifikasi sehingga hanya dapat digunakan dalam mode toggle saja. Nah, contohnya itu, jika Q dan T itu sama dengan 0, akan tetap 0. Tapi ketika terjadi toggle, mereka akan berubah menjadi 1.
Dan selanjutnya jika ada output yang bernilai 1 dan terjadi toggle, mereka akan menjadi 0. Lalu pada mode operasi flip-flop, itu di sini itu reset itu singkatnya itu adalah mereka akan mereset nilai yang asalnya 1 menjadi 0. Dan ketika set itu mereka akan mencoba menyimpan data atau nilai yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Misalnya di set menjadi 1, maka hasilnya adalah 1. Nah, ketika toggle, mereka akan membalikkan nilai yang asalnya 0 menjadi 1 dan sebaliknya 1 menjadi 0. Ketika di hold, mereka akan menahan nilai tersebut. Jadi kalau misalnya ada 0 tetap 0 dan 1 tetap 1. Oke, selamat datang di pengerjaan jurnal modul 3. Yang pertama akan kita buat itu adalah RS flip-flop. Nah, RS flip-flop ini memiliki dua input serta dua output. Untuk inputan itu dianalogikan sebagai input A dan input B, sedangkan output itu keluaran Q sama keluaran Q not. Nah, di sini kita memakai IC 7402 atau IC gerbang NOR. Nah, untuk input A ini dihubungkan ke kaki input 1A, sedangkan input B dihubungkan ke kaki input 2A. Nah, untuk kan ini ada dua input kan di IC 7402. Nah, input 1B ini dihubungkan dengan output 2 dari IC ini, sedangkan input 2B itu dihubungkan dari output 1 dari IC 7402. Mungkin bisa kita langsung coba ke rangkaiannya. Nah, ini kan setelah kita coba ada beberapa kondisi nih, seperti 00, 01, 10, sama 11. Nah, ini 00 nih aku tambahkan setelah 10 atau 01 karena bisa kita lihat nanti ya. Contoh nih 00. 00 pertama tuh bernilai invalid karena belum ada memori dari 10 atau 01. Jika kita menekan input A menjadi 1, maka nilai keluaran Q akan berubah menjadi 1. Nah, bisa kalian lihat di sini nilai keluaran Q itu berubah menjadi 1. Jika kalian menekan input A ini ditekan lagi, maka hasilnya tetap di Q, soalnya itu adalah memori. Nah, baru nilai akan berubah ke Q0 jika input B ditekan. Nah, jika ditekan lagi, maka memori kembali. Nah, untuk 11, dia itu tidak ada nilai atau invalid karena hukum dari RS, jika 11 maka invalid. Oke, kita lanjut ke pengerjaan jurnal nomor 2. Di sini terdapat beberapa perbedaan seperti function generator sebagai penghasil clock. Habis itu inputannya hanya cuma 1, jadi 1 sama 0, atau bisa dibilang D-nya, datanya. Habis itu terdapat 3 buah IC seperti gerbang N, gerbang NOR, serta gerbang NOT atau hex inverter. Nah, untuk simulasinya begini hasilnya. Jika nilai awalnya 1, maka Q0 akan aktif. Jika input datanya itu 0, maka hasil Q-nya akan aktif. Bisa dilihat. Nah, berubah dia. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal nomor 3 dan yang terakhir, yaitu adalah JK flip-flop. Nah, di JK flip-flop ini terdapat dua input, cuman yang membedakannya adalah kita memakai function generator. Di sini juga terdapat IC N sama IC 0. Oke, lanjut. Nah,
Kondisi awal dari hitungan ini atau tabel kebenaran ini adalah 00. 00 itu sama dengan invalid. Sedangkan jika kita masukkan input A-nya itu 1, maka nilai Q0-nya itu adalah 1. Jika kita menekan lagi input A-nya kembali ke 0, maka nilai ini akan berubah menjadi memori. Baru kita menekan lagi input B-nya 1, maka nilai keluaran dari Q sama dengan 1. Sama juga seperti tadi, berubah lagi ke 00, maka memori. Di sini. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan kepada asisten jaganya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih semuanya.